Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Beberapa bagian kastil Onigashima sudah dipenuhi oleh api. Tampaknya rencana Orochi untuk membumi hanguskan markas Kaido itu cukup berjalan lancar. Para anak buah Kaido juga terlihat kesulitan untuk memadamkan api, walaupun sudah menggunakan selang air dari pemadam kebakaran. Setelah melakukan aksinya, Orochi berusaha menjauh, tapi apesnya dia malah bertemu dengan 7 samurai Akazaya yang sedang OTW untuk mencari Momonosuke. Orochi dan Kinemon sama-sama terkejut, tapi setelah terkejut, Orochi sedikit mengeluarkan ekspresi takut. Fukurokuju yang tahu situasi ini tak menguntungkan memberikan solusi kepada Orochi untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi Orochi mengatakan jika sudah tak ada jalan aman baginya. Di dalam kastil juga sudah ada pasukan aliansi dan para anak buah Kaido yang tentunya akan berusaha menyerang dirinya. Akhirnya Orochi memutuskan untuk melawan para Akazaya setelah melihat kondisi para bawahan Oden itu sudah babak belur akibat pertarungan dengan Kaido. Selanjutnya, layaknya player toxic, Orochi ngebacot dulu sebelum bertarung. Dia mengejek para samurai Akazaya yang berhasil ditipu oleh Kanjuro. Namun dia juga jadi kesal sendiri dengan kenyataan bahwa Kyoshiro juga mengkhianati dirinya. Lalu Orochi berubah ke wujud Yamata no Orochi. Nah, di sini jika Mimin tak salah menghitung, kepala Orochi hanya tinggal 7 saja. Dan berarti mungkin memang benar bahwa satu kepala Orochi yang hilang adalah kepala yang diserang oleh Kaido. Orochi pun berusaha mengganas dengan wujud Zoannya. Dia juga kembali memprovokasi para Akazaya dengan mengingatkan kejadian 20 tahun yang lalu. Tapi para samurai kebanggaan Oden Kozuki itu sama sekali tak gentar. Mereka dengan percaya diri mencabut pedang untuk bertarung. Dan dengan sekali serangan, kepala-kepala naga Orochi telah meninggalkan tempatnya. Ya, jika dihitung jumlah samurai Akazaya dan kepala Orochi yang tersisa, itu sama-sama 7. Jadi apakah kali ini Orochi benar-benar mati karena serangan itu? Apalagi ekspresi dari Fukurokuju juga terlihat sangat terkejut dan emosional. Lalu Kinemon mengatakan bahwa mereka tak punya banyak waktu untuk menghadapi Orochi. Biarlah dia dihukum di neraka atas kejahatannya. Jika melihat fakta dan data yang muncul tentang skema kepala Orochi yang hilang, rasanya Orochi bisa dikatakan benar-benar mati kali ini setelah semua kepalanya diserang. Tapi kami malah menduga jika Orochi belum mati. Hal itu karena ekornya. Ya, kami rasa dia masih akan bisa bangkit kembali karena ekornya belum terpotong. Dan ekornya itulah yang akan memulihkan dirinya. Lalu selain itu, panel kepala Orochi yang tergeletak di tanah juga diperlihatkan lagi, seperti ketika Orochi baru diserang oleh Kaido. Jadi kami rasa masih ada kemungkinan jika Orochi akan bangkit lagi. Oke, lanjut. Setelah membereskan Orochi, para samurai Akazaya segera meninggalkan tempat itu untuk bergegas mencari Momonosuke, tapi tidak dengan Raizo. Dia menatap tajam ke arah Fukurokuju sambil mempersiapkan jurus ninjanya. Di sisi lain, Fukurokuju juga sudah mengaktifkan segel jutsunya. Ya, kedua ninja ini tampaknya akan segera bertarung. Seingat kami, Raizo adalah mantan anggota Oni Wabansu yang tentunya punya beberapa hubungan masa lalu dengan Fukurokuju. Ya, mungkin saja dalam pertempuran nanti akan muncul sedikit flashback tentang keduanya. Oke, lanjut. Kita tinggalkan kedua ninja itu dan segera beralih ke atap Onigashima, di mana pertarungan para monster sedang berlangsung. Di sini Big Mom punya ide untuk menyerang kelima supernova menggunakan sebuah serangan yang sangat kuat, dan Kaido pun terlihat setuju. Di sisi lain, dalam pihak para supernova, Kid bertanya kepada Law apakah dia bisa memindahkan salah satu Yonko ke bawah, tapi Law mengatakan tidak bisa. Hal itu karena haki para Yonko terlalu kuat. Iya, sampai di sini kita diberikan fakta baru bahwa kemampuan OP-OP Nomi dari Law cukup terpengaruh dengan kemampuan haki dari lawannya. Jadi jika Law mengatakan tak bisa memindahkan salah satu Yonko, berarti dia juga tak bisa memotong-motong mereka, layaknya memotong para Kroco. Setelah mendengar jawaban dari Law, Kid pun mengatakan kalau begitu harus dihancurkan.
Kami rasa di sini Kid sudah memutuskan bahwa mereka akan segera menyingkirkan salah satu Yonko dengan jalan kekerasan atau adu fisik. Ketika para supernova itu sedang berdiskusi, kedua Yonko monster sudah siap dengan serangan gabungan mereka. Keduanya melakukan serangan dengan cara mengayunkan senjata secara bersamaan. Luffy terlihat bisa merasakan ancaman yang kuat ketika Big Mom dan Kaido mengambil kuda-kuda penyerangan. Mungkin saja Luffy sudah melihat sekilas bayangan masa depan yang menunjukkan sebuah serangan yang sangat dahsyat. Setelah itu, sebuah gelombang serangan yang besar meluncur dengan sangat cepat. Serangan itu bernama Hakai. Zoro pun mengatakan serangan tersebut mustahil untuk dihentikan, dan Killer juga menyatakan bahwa serangan itu tak bisa dihindari. Mungkin karena geraknya sangat cepat dan gelombang serangannya juga sangat besar. Akhirnya di situasi sulit itu Zoro memutuskan untuk menahan serangan Hakai menggunakan ketiga pedangnya, agar keempat supernova yang lain punya sedikit waktu untuk menghindar. Keempat supernova yang lain bisa menghindar, dan Law juga memindahkan tubuh Zoro ketika dia sudah berada di luar jangkauan serangan tersebut. Akhirnya kelima supernova berhasil selamat, walaupun Zoro mengalami luka yang cukup parah. Iya, keputusan Zoro untuk menahan sejenak serangan itu memang tepat, karena hanya Zoro yang membawa 3 pedang dengan kualitas bagus, yaitu Enma di kelas Owazamono, Wado Ichimonji juga di kelas Owazamono, dan Sandai Kitetsu walaupun kelasnya hanya Wazamono. Selain haki Zoro yang kuat, tentu kekuatan dari 3 pedang itu sangat berpengaruh pada keberhasilan Zoro untuk menahan sejenak serangan Hakai. Zoro pun tergeletak di tanah, tapi dia masih bisa berdiri. Nah, di sini Kid yang biasanya sok jago dan sering menghina akhirnya berterima kasih kepada Zoro, karena berkat tindakannya mereka semua bisa selamat. Tampaknya Kid juga bisa merasakan kedahsyatan serangan Hakai yang memang bisa menghabisi mereka semua dalam sekali serangan. Selanjutnya, kedua Yonko memuji keberhasilan para supernova yang bisa menghindari serangan itu. Tapi ternyata tak hanya sampai di situ saja. Luffy tiba-tiba sudah berada di dekat Kaido sambil berusaha mengeluarkan jurus Red Hawk, dan Kaido pun menghindari serangan tersebut. Nah, di sini Luffy cengengesan melihat Kaido menghindar. Dia pun memajukan tubuhnya agar tepat berada di wajah Kaido. Lalu Luffy mengejek Yonko itu dan mengatakan bahwa Kaido takut terluka oleh serangan darinya. Kaido yang melihat Luffy tepat berada di depan wajahnya tanpa basa-basi langsung mengayunkan gada raksasanya. Tapi Luffy berhasil menahan serangan itu menggunakan tangan yang dilapisi haki. Iya, kejadian ini sekilas mengingatkan kami pada pertarungan Luffy versus Katakuri, di mana ketika itu tangan Luffy juga terlihat kesakitan setelah beradu pukulan dengan Katakuri. Serangan Kaido pun tak berhenti begitu saja. Dia melompat menghampiri Luffy dan meluncurkan sebuah semburan api dari mulutnya. Itu terlihat seperti serangan Boroblade yang biasa dilakukan oleh Kaido ketika dalam wujud naganya. Luffy pun bisa menghindari serangan itu, tapi serangan beruntun Yonko Kaido masih berlanjut. Kali ini dia melompat dan memutar-mutar gadanya. Terlihat petir hitam bermunculan di sekitar senjata Kaido itu. Lalu boom! Serangan gada super kuat yang bercampur dengan petir hitam tepat menghantam tubuh Luffy ke tanah. Zoro yang sedang terluka samar-samar melihat kejadian itu. Dia pun cukup terkejut. Tapi supernova yang lain tak punya waktu untuk terkejut, karena ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Big Mom ketika Kaido sedang disibukkan oleh Luffy. Kid pun mempersiapkan sebuah kotak besi, kemudian Law memindahkan Zeus ke dalamnya. Big Mom jadi terkejut karena salah satu homisnya tiba-tiba menghilang. Lalu rasa terkejut Big Mom berlanjut ketika Zoro menyerang Prometheus dan Killer menyerang Napoleon. Big Mom yang sedang naik Prometheus pun jadi jatuh terjungkal. Melihat dirinya diserang, homis api Big Mom itu berusaha menyatukan dirinya, tapi Zoro tak membiarkan hal itu terjadi. Killer pun melakukan hal yang sama. Dia menyerang Napoleon secara beruntun untuk mencegahnya kembali ke tangan Big Mom. Nah, selanjutnya Kid menembakkan beberapa panah dari tangan robotnya, tapi panah-panah itu tak bisa melukai Big Mom. Dengan penuh amarah, Big Mom melompat dan meninju Kid ke tanah.
Serangan itu kena telak menghantam wajah Kid. Namun hebatnya Kid bisa bertahan. Dia pun tersenyum karena Big Mom jatuh ke perangkapnya. Kid melepaskan tangan robotnya yang sudah menggenggam kuat lengan Big Mom. Selanjutnya dia menggunakan jurus rappel untuk menerbangkan tangan robotnya. Alhasil Big Mom pun jadi ikut terbang. Lalu Law mengangkat sebuah batu menggunakan jurus tag dan menghantamkan batu itu ke arah Big Mom. Big Mom yang ada di udara tak bisa menghindar. Batu itu tepat menghantam dirinya. Tapi tentu saja sebuah batu tak bisa membuat Yonko terluka. Big Mom pun jadi tertawa melihat para supernova berusaha menyerang dirinya menggunakan batu. Tapi ternyata batu itu tak digunakan Law untuk menghantam Big Mom, tetapi hanya untuk mendorongnya keluar dari atap Onigashima. Big Mom pun menyadari hal itu, tapi sudah terlambat. Kini dia sudah berada di luar area atap Onigashima, dan Big Mom mulai terjatuh ke bawah. Zeus berusaha menolong Big Mom, tapi dia kesulitan untuk menghancurkan kotak besi yang dibuat oleh Kid. Sementara itu Zoro terlihat hampir mencapai batasnya. Dia mengeluarkan darah sambil menahan Prometheus. Akhirnya Big Mom meluncur ke bawah, dan Law berusaha memastikan agar salah satu Yonko itu benar-benar jatuh ke lautan. Dan review chapter 1009 pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!